Halo semuanya, saya Stephen Lee, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Dijkstra algorithm dan A-star algorithm. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke Dijkstra algorithm. Jadi pada Dijkstra algorithm, algoritmanya itu pertama tetapkan tetapkan setiap simpul atau vertex dengan sebuah nilai, dan nilainya itu adalah 0 untuk simpul awal dan infinity untuk simpul lainnya. Kemudian yang kedua, tandai semua simpul sebagai unvisited dan simpul awal sebagai start. Kemudian yang ketiga, perhatikan setiap simpul tetangga yang masih unvisited dan hitung jarak melalui simpul start. Kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai yang ada pada simpul tersebut dan simpan nilai yang lebih kecil. Kemudian yang keempat, ketika semua tetangga sudah dicek, tandai simpul saat ini sebagai visited. Jadi simpul visited ini tidak akan dicek ulang lagi, dan nilai yang ada pada simpul tersebut adalah nilai yang paling kecil. Kemudian yang terakhir adalah pilih simpul unvisited dengan nilai yang paling kecil dan dijadikan sebagai start yang baru. Kemudian akan kembali ke langkah ketiga dan dilanjutkan terus sampai semua simpulnya menjadi visited. Jadi selanjutnya sebagai contoh di sini ada sebuah graf. Jadi pada graf ini kita menetapkan simpul A ini sebagai simpul start. Jadi di sini untuk iterasi awalnya itu kita tetapkan simpul A sebagai simpul start, maka nilainya menjadi 0, asalnya strip, kemudian nilai lainnya dibuat dengan nilai infinity dan asalnya masih strip. Selanjutnya pada iterasi pertama dia akan mencari nilai yang paling kecil. Jadi dari semua nilai ini yang paling kecil adalah nilainya 0. Jadi ini simpul A itu akan ditetapkan sebagai current state. Kemudian kita isi unvisited state-nya dan kita tulis kembali nilai dari current state-nya. Kemudian kita akan mengecek semua tetangga yang berhubungan langsung dengan simpul A. Jadi di sini ada simpul B. Jadi simpul B itu memiliki cost sebesar 3 dan asalnya itu dari A. Kemudian selanjutnya ada C, yaitu 2 dari A, dan D 4 dari A. Kemudian tidak ada lagi simpul yang berhubungan langsung dengan simpul A. Jadi nilai yang lainnya akan dituliskan kembali, dan juga nilai simpul A akan dinyatakan sebagai sebuah visited node. Jadi dia tidak akan diperiksa kembali. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang paling kecil lagi. Jadi dari semua ini yang belum berwarna hijau, yang mana itu adalah unvisited node. Jadi kita akan cari nilai yang paling kecil. Jadi ini ada C. Jadi kita tetapkan C sebagai current node. Kemudian kita tuliskan kembali unvisited node dan nilai dari C-nya. Kemudian kita cek tetangga yang berhubungan langsung dengan C. Jadi di sini ada F, 6 dari C. Kenapa 6? Karena nilai saat ini di C sudah 2. Jadi jarak ke F-nya itu ada 4. Berarti 2 ditambah 4, jadi hasilnya 6. Jadi 6 dari C. Kemudian selanjutnya ada H, yang memiliki cost sebesar 4 dari C. Selanjutnya karena tidak ada lagi node yang terhubung langsung dengan C, maka nilai-nilai pada simpul lainnya akan ditulis kembali dengan nilai yang sudah ada sebelumnya. Ini tulis kembali semua, kemudian ditandai simpul C sebagai visited node. Selanjutnya mencari nilai yang paling kecil lagi, yaitu 3, dan itu adalah simpul B. Kemudian kita nyatakan simpul B sebagai current node, kita isi unvisited node dan nilai dari simpul B. Kemudian kita cek node yang berhubungan langsung dengan B. Jadi di sini ada E, yaitu 3 tambah 1, maka hasilnya adalah 4 dari B. Kemudian ada F, 3 tambah 1, hasilnya 4 dari B. Selanjutnya kita
tulis kembali nilai-nilai yang lainnya, nilai-nilai sebelumnya ditulis kembali, kemudian nilai pada simpul, kemudian simpul B ditandai sebagai visited note. Selanjutnya ada yang nilainya 4, yang paling kecil. Ini ditandai simpul D, kemudian di list unvisited note-nya, kemudian nilai D-nya ditulis kembali, kemudian dicek yang berhubungan langsung dengan simpul D, yaitu ada H. H berarti 4 ditambah 2, hasilnya 6. 6 lebih besar dari 4, maka tidak diganti. Jadi nilainya diganti kalau nilainya lebih kecil dari nilai yang saat ini ada di simpul tersebut. Jadi di sini tidak diganti, kemudian nilai-nilai yang lainnya akan dituliskan kembali dan simpul D akan ditandai sebagai visited note. Kemudian cari lagi nilai yang paling kecil, yaitu 4 pada simpul E. Kemudian dituliskan unvisited note-nya, nilai E-nya, kemudian dicek, dan ada satu yang terhubung langsung dengan E, yaitu I. Jadi di sini 4 ditambah 2, 6. 6 lebih kecil dari infinity, maka diganti. Jadi kemudian selanjutnya ditulis kembali nilai-nilai yang lain, dan simpul E ditandai sebagai visited note. Selanjutnya ada simpul F dengan nilai 4. Kemudian dituliskan unvisited note-nya dan nilai simpul F-nya, kemudian dicek simpul tetangga yang unvisited yang berhubungan langsung dengan F. Jadi di sini ada G dengan nilai 3, berarti 4 ditambah 3, maka hasilnya 7 dari F. Karena 7 lebih kecil dari infinity, maka diganti. Kemudian tidak ada lagi not unvisited yang berhubungan langsung dengan F. Jadi nilai pada simpul lain akan ditulis kembali, dan simpul F ditandai sebagai visited note. Selanjutnya kita cari lagi yang paling kecil, dan sekarang ada simpul H. Jadi kita tandai simpul H, kemudian kita update lagi unvisited note-nya, dan nilai simpul H-nya ditulis kembali. Kemudian dicek yang berhubungan langsung, yaitu ada simpul G. Ya, di sini 4 ditambah 1, 5. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka nilai pada simpul G diubah menjadi nilai yang lebih kecil, yaitu 5 berasal dari simpul H. Selanjutnya nilai yang lain ditulis kembali dan simpul H ditandai sebagai visited note. Kemudian dicari lagi nilai yang paling kecil, yaitu G. Jadi di sini kita update nilai unvisited-nya dan kita tulis kembali nilai pada simpul G-nya. Kemudian dicek note unvisited note yang berhubungan langsung dengan G. Dan di sini ada K. Jadi G saat ini 5 tambah 2, 7, berarti nilai K 7 lebih kecil dari infinity, maka nilai K itu diubah menjadi 7, asalnya dari G. Kemudian J, 5 tambah 3, 8 dari G. Kemudian ditandai nilai G-nya sebagai visited note, dan dicari lagi nilai yang paling kecil. Sekarang ada I. Jadi diupdate lagi nilai unvisited note-nya, dan nilai I-nya ditulis kembali. Kemudian dicek yang unvisited note yang berhubungan langsung dengan I. Di sini ada L. Jadi di sini 6 tambah 4, 10. Jadi karena 10 lebih kecil dari infinity, maka diganti. Jadinya 10 asalnya dari I. Kemudian selanjutnya dicek lagi ada K. 6 tambah 3, 9. 9 lebih besar dari 7, jadi dia tidak diganti, tidak diubah. Jadi nilai K tetap 7 dari G. Selanjutnya kita tulis kembali nilai
nilai yang lain, kemudian simpul I kita tandai sebagai visited node. Kemudian ada yang paling kecil, selanjutnya ada K. Jadi di simpul K, kita ambil nilai unvisited-nya, kita tulis nilai K-nya, kemudian kita cek unvisited node yang berhubungan langsung dengan K, ada L. Jadi di sini ada 7 ditambah 2, hasilnya 9. 9 lebih kecil dari 10, maka nilai pada L ditukar menjadi 9 dengan asal dari K. Kemudian dicek dari K ke J. Jadi dari K ke J ini 7 ditambah 3, hasilnya 10, karena 10 lebih besar dari 8, maka nilainya tidak berubah. Selanjutnya dicek lagi yang paling kecil, yaitu nilai J. Kemudian ditulis kembali nilai J-nya dan dicek ada satu unvisited node yang berhubungan langsung dengan J, yaitu L. Jadi di sini 8 ditambah 6, 14, hasilnya lebih besar dari 9, maka nilainya tidak berubah. Kemudian kita tandai J sebagai visited node. Kemudian ada unvisited node terakhir, yaitu L. Jadi current node-nya itu kita buat L, kemudian nilainya tetap 9. Dan kita tandai sebagai visited node. Jadi melalui proses-proses tadi, kita dapatkan nilai pada tabel berikut ini. Jadi nilai pada tabel berikut ini dapat kita gunakan untuk mencari jarak terpendek dari titik A ke titik yang lain. Jadi misalnya di sini kita mau mencari nilai dari A ke L, caranya kita lihat tujuannya kan L. Kita lihat pada tabel L. L itu berasal dari K. Kita tulis KL. Kemudian kita lihat node terakhirnya ini adalah K, maka kita cek pada tabel yang K. Jadi K itu asalnya dari G, maka kita tulis lagi GK. Kemudian kita cek lagi dari G itu berasal dari H, maka menjadi HG. Kemudian H, kita cek yang H, maka hasilnya itu H asalnya itu dari C, maka kita tulis CH. Kemudian kita cek yang C asalnya dari A. Karena kita sudah sampai ke titik awal, maka hasil shortest path untuk dari titik A ke L adalah AC tambah CH tambah HG tambah GK tambah KL. Jadi setelah itu kita bisa lihat pada grafnya, yaitu 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2, hasilnya 9. Atau bisa juga langsung dilihat dari sini. Jadi kalau misalnya dari A ke L, maka jarak terpendeknya itu adalah 9. Kemudian sebagai contoh yang lain, kita cari dari nilai titik A ke E. Jadi di sini E itu dari B, maka kita tulis BE. Kemudian B itu dari A, berarti AB. Kemudian kita hitung dan hasilnya adalah 4. Selanjutnya ada A-star algorithm. Jadi pada algorithm ini yang langkah-langkahnya yang pertama yaitu tetapkan simpul awal sebagai successor. Kemudian hitung evaluation cost dari simpul yang terhubung ke successor. Jadi rumusnya itu ada Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Fn itu adalah evaluation cost, kemudian Gn itu adalah cost dari state saat ini ke state selanjutnya, kemudian Hn itu perkiraan cost untuk mencapai tujuan dari state selanjutnya. Kemudian langkah ketiga yaitu jika calon successor adalah tujuan, maka algoritmanya akan berhenti, maka sudah didapatkan hasilnya. Jika bukan, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya itu langkah keempat, menentukan successor baru dengan nilai evaluation cost yang terbaik, yang mana itu adalah nilai yang paling minimum. Dan
Jika ada evaluation cost yang sama, maka ditentukan sesuai dengan objek. Kemudian kembali ke langkah kedua. Jadi sebagai contoh kita gunakan graf yang tadi lagi, tapi di sini kita ada tambahan koordinat. Jadi setiap titik-titik, setiap simpul-simpul ini sudah diberikan suatu nilai koordinat. Jadi pertama itu kita akan mencari jarak dari A ke L. Jadi pertama itu kita akan menetapkan A sebagai node suksesornya, kemudian kita cek yang terhubung ke suksesor itu ada B dengan nilai GN-nya 3, kemudian C nilai GN-nya 2, kemudian ada D nilai G-nya itu 4. Kemudian kita cari satu persatu nilai H-nya ke titik tujuan, yang mana itu titik tujuan adalah di L. Jadi pertama kita cari H dari B ke L. Rumusnya XL kurang XB kuadrat ditambah YL kurang YB kuadrat. Dihitung maka didapat 6,08. Kemudian kita akan hitung Fn-nya. Jadi Fn-nya itu Gn ditambah Hn. Jadi di sini 3 ditambah 6,08 hasilnya 9,08. Kemudian kita cari lagi nilai dari C ke L. Dan didapat nilainya itu 6,7. Jadi di sini 2 tambah 6,7 hasilnya 8,7. Kemudian kita cari dari D ke L, hasilnya itu ada 7,21. Kemudian 4 ditambah 7,21 hasilnya 11,21. Jadi di sini kita lihat nilai Fn yang paling kecil, evaluation cost yang paling kecil. Jadi evaluation cost yang paling kecil itu adalah C dengan evaluation cost sebesar 8,7. Jadi nilai C ini akan ditetapkan sebagai suksesor yang baru. Kemudian kita akan cek pada graf lagi. Jadi di sini terhubung ke F dengan nilai G 4, kemudian terhubung ke H dengan nilai G 2. Kemudian kita hitung nilai dari F ke tujuan L. Jadi dapat hasilnya 5. Kita hitung dari awal berarti 2 ditambah 4 saat ini 6, ditambah 5 hasilnya 11. Kemudian kita hitung dari H ke L. Nih, dari H ke L ini didapat H-nya 5. Kemudian untuk Fn-nya 4 ditambah 5. Yang mana 4 adalah nilai yang dari sini. Dari ACH berarti 4, kemudian ada 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi nilai evaluation cost yang paling kecil adalah 9. Jadi nilai H ditetapkan sebagai suksesor selanjutnya. Kemudian dicek lagi ke grafnya, H itu terhubung ke G. Jadi kita hitung nilai G 4,47 nilai H-nya, kemudian kita jumlahkan. Di sini ada 5 ditambah 4,47 yaitu 9,47. Dan nilai paling kecil karena cuma satu ya pasti G. Jadi nilai suksesor selanjutnya yaitu G. Selanjutnya dicek yang G ada terhubung ke K dengan nilai G2 dan ke J dengan nilai G3. Kemudian kita hitung nilai H dari K ke L dapat 1,41. Kemudian kita hitung nilai Fn-nya yaitu 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Berarti 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 1,41. 8,41. Kemudian kita hitung dari J ke L dapat 3,6. Jadi di sini ada 2, 2, 1, 3. Berarti 8. 8 ditambah 3,6, 11,6. Kemudian yang paling kecil adalah K, dan K dinyatakan sebagai suksesor selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita cek yang K, dan K ini ada terhubung ke titik L dan titik J. Jadi di sini ada ke J dengan nilai G3 dan ke L dengan nilai G2. Dan L ini adalah tujuan kita, jadi ini adalah final state. Jadi kemudian kita hitung nilai Fn-nya, dan karena sudah bertemu dengan final state, maka algoritma ini sudah berhenti, sudah selesai. Berarti kita sudah mencapai ke tujuan kita. Jadi di sini sudah didapatkan hasilnya. Jadi hasil untuk dari titik A ke titik L adalah dari A
ke C, kemudian ke H, kemudian ke G, kemudian ke K, dan terakhir ke L dengan nilai sebesar 9. Jadi sekian penjelasan dari Dijkstra algorithm dan A-star algorithm. Jika ada kesalahan pengucapan ataupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.